saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dan saudara semuanya, terima kasih banyak yang telah membantu mensupport channel saya ini, yang telah mensubscribe. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaatnya ya, mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan balasan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya akan sedikit review ya, teman-teman. Ini power ampli yang telah saya buat pesanan dari salah satu teman ya, teman-teman, untuk di masjid atau musola ya, untuk di musola ya tepatnya. Yang mana dia meminta untuk dibuatkan. Oke, seperti itu. Dia minta dibuatkan, jadi di sini saya akan membuatkan dan alhamdulillah sudah jadi ya, teman-teman. Spesifikasi di sini yaitu yang pertama yang ada di dalam power ampli ini, saya menggunakan trafo 5 ampere ya, teman-teman ya. Trafo 5 ampere dengan merek trafo yaitu Nelk ya, seperti ini mereknya. Voltase yang saya gunakan yaitu di sini tertulis 24 volt AC ya, teman-teman. 24 volt AC. Setelah itu dioda yang saya gunakan di sini dioda yang 35 ampere. Dan elko yang saya gunakan di sini elko 10.000 UF ya, 10.000 mikrofarad, 2 pitch ya, teman-teman ya. 2 pitch 100 volt. Loh, kenapa kok 100 volt sedangkan voltasenya cuma 24? Seharusnya 50 volt aja cukup ya. Ya, kenapa? Karena di sini suatu saat apabila akan ada penambahan daya ya, misalkan mau dinaikkan tegangan ke 32 menyesuaikan beban, maka saya nggak perlu lagi yang namanya beli elko lagi ya, teman-teman. Beli elko lagi itu nggak perlu, karena ini sudah mencakupi apabila dinaikkan ke 32 volt AC dari tap trafo. Seperti itu ya, teman-teman ya. Setelah itu kalaupun apa namanya diberi 100 volt DC elko nya itu pun lebih baik ya, teman-teman ya. Nggak mengurangi kemampuan elko itu sendiri. Selanjutnya di sini saya menggunakan driver Hyper OCL 302 ya, teman-teman ya. Nah, ini driver yang saya gunakan. Ada dua ya, teman-teman. Ini yang R dan ini yang L. Seperti itu. Terus dari trafo 5 ampere, voltase 24 volt AC. Di sini driver yang tertulis di PCB maksimal supply-nya yaitu 60 volt DC ya, teman-teman ya. Ini ya, 60 volt DC ya. Jadi kalau misalkan disuplai 24 volt AC setelah disarahkan, maka itu sangat benar-benar apa ya, cukup untuk masuk ke driver ini sendiri, seperti itu. Jadi nggak kelebihan suplai gitu ya, teman-teman ya, masih sangat-sangat cukup. Nah, setelah itu dari 5 ampere 24 volt AC di sini dari segi perhitungan rumus itu hanya membutuhkan transistor final 5200 ya, dan padan pasangannya itu per channelnya 1 set ya, teman-teman ya, per channelnya 1 set. Dan tentunya ini semua sudah diperhitungkan terhadap beban. Oke, jadi kita dalam menentukan suatu apa namanya perhitungan yang akan kita buat atau power ampli yang kita buat, dasar utamanya adalah beban sebagai patokan kita. Ingin menggunakan trafo berapa ampere, voltasenya berapa volt, seperti itu ya, transistornya berapa set. Nah, seperti itu, semuanya tergantung beban yang kita gunakan. Oke, teman-teman, di sini drivernya ya, drivernya. Setelah itu ini ada protektor ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada protektor. Protektor ini suplainya yaitu 15 volt AC ya, teman-teman ya.
di sini tertulis 15 volt AC. Jadi disuplai langsung dari eksternal tap trafo 15 volt AC. Untuk selanjutnya trafo sudah, elko sudah, dioda sudah, driver sudah, final sudah, protektor sudah. Di sini ada tune control ya teman-teman ya. Di sini ada tune control mic ya, yang mana ini akan berfungsi untuk mic ya teman-teman ya. Ini trafonya 1 ampere, ini PSU nya, dan ini tune controlnya. Oke teman-teman, di sini tune control yang saya gunakan yaitu produknya MAM Audio. Nah, jadi ini produknya MAM Audio ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya reverb. Di sini ada reverb ya teman-teman ya. Reverb yang saya gunakan yaitu produknya MAM Audio juga. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk dalamnya seperti ini. Oke teman-teman, setelah ini nanti akan saya buatkan perhitungannya juga seperti itu ya. Nanti saya akan buatkan perhitungannya, seperti apa sih perhitungannya nanti akan saya buatkan untuk teman-teman semua bisa dijadikan suatu inspirasi ya teman-teman ya. Jadi untuk beban speaker ya, beban speaker itu saya menggunakan per channelnya itu berapa itu, 400 atau 700 watt maksimalnya ya teman-teman ya. Jadi yang saya jadikan dasar perhitungan yaitu 700 watt daya maksimalnya seperti itu. Jadi per channel dibebani 700 watt dengan final hanya 1 set final Toshiba. Oke teman-teman, selanjutnya mungkin akan saya tes ya, tes micnya seperti apa gitu ya, hasilnya seperti apa ya. Dan mohon maaf apabila nanti mungkin kurang pas didengarnya ya, karena saya pun masih belajaran setting mic ya. Kalau nanti misalkan kurang pas ya mohon maaf, mohon untuk dimaklumi seperti itu. Dan juga nanti akan saya tes untuk audionya ya, nanti akan saya tes, akan saya masukkan input audio seperti itu. Oke teman-teman, pokoknya jangan pergi kemana-mana dulu ya, nanti akan saya jelaskan untuk perhitungannya seperti apa. Oke, kita lanjut untuk cek mic dan juga cek untuk audionya. Oke teman-teman, akan saya coba untuk micnya. Kita teh Pak Asep. Ini temen yang bantuin saya ya, jadi untuk supaya lebih cepat. Oke, kita cek mic ya dan juga audionya. Cek 1 2 dicoba. Halo. Untuk hasil pengetesannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi apabila nanti ada yang kurang dari hasilnya, jadi mohon dimaklumi ya karena ini juga masih belajaran ngetes reverb dari produknya MAM Audio ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman ingin memesan, boleh nanti teman-teman langsung cari aja channelnya MAM Audio ya teman-teman. Di YouTube ada juga kalau nggak salah itu. Oke, mungkin itu untuk cek micnya. Cek 1 2 dicoba. Asa 1 2 dicoba. Cek lu. Cek 1 2 dicoba. Untuk semua 1 2 3 dicoba. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk audionya, untuk cek micnya. Intinya seperti inilah kurang lebihnya, seperti itu ya. Kalau misalkan ada kekurangan mohon maaf. Kita akan coba cek sound untuk audionya. Oke, sikat.
Oh ya teman-teman, kalau misalkan dari hasil cek soundnya itu mungkin suara bassnya kurang gitu ya, mungkin kurang ya, memang sengaja untuk suara bass itu nggak nggak ada atau kurang, memang kayak gitu ya, karena dari spesifikasi speakernya pun itu frekuensinya tinggi ya teman-teman. Jadi frekuensinya itu 63 sampai dengan 5700 Hz ya teman-teman. Jadi dengan frekuensi segitu tentunya itu karakternya bisa ke treble ya, dan juga middle seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk ke low atau sub itu jauh frekuensinya, untuk menuju ke situ jauh ya teman-teman. Jadi hanya mencakup untuk middle dan juga treble. Kalau misalkan tanpa rekam HP itu denger ya teman-teman bassnya, tapi kalau misalkan dari HP kurang tahu nih entah jelas atau enggaknya. Kalau misalkan nggak pakai HP jelas sih bassnya terdengar seperti itu. Oke, lanjut. Jadi ini 10 in ya teman-teman. Speakernya itu 10 in tapi berasanya itu kayak 12 in gitu ya. Suaranya itu berasa banget gitu, kerasa gitu ya. Kerasa ya, kalau didengar langsung gini ya itu kerasa banget kayak berasa 12 in gitu. Mantap mantap mantap. Teman-teman, untuk daun speaker gak liar ya. Ini salah satu keunggulan suatu rumus perhitungan yang saya terapkan. Daun speaker itu nggak sampai liar-liar gitu, enggak ya teman-teman. Ini bassnya saya buka dikit di potensio di jam 9. Jadi anteng gitu, kayak nggak gerak gitu ya teman-teman ya, kayak nggak gerak gitu dia. Untuk finalnya kita pegang, oh sama sekali ya, hanya anget ya teman-teman, hanya anget teman-teman. Ini saya pegang finalnya cuman anget, nggak panas gitu enggak ya. Masya Allah, ini salah satu keuntungan dari kita menerapkan rumus, maka hasilnya itu final nggak akan panas. Padahal beban itu 700 watt teman-teman, 700 watt cuma satu set. Jadi yang diperhitungkan yaitu daya reaktifnya ya teman-teman, bukan daya aktif watt tapi daya reaktif VA. Nggak panas sama sekali teman-teman, cuma anget. Tangan saya lama di sini pun masih kuat. Wah, pokoknya mantap sekali, mantap 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 mantap. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan suatu inspirasi buat teman-teman semua ya. Kenapa nggak lama-lama ya, HP lama-lama ya, nanti uploadnya lama banget. Intinya sudah terbukti ya teman-teman, panas berlebih itu nggak ada sama sekali ya teman, hanya anget kuku seperti itu. Oke, coba Pak Sep pegang Pak Sep. Iya Pak Sep, ada panas nggak Pak Sep? Ada panas Pak Sep?
nggak ada. Oh nggak ada, tuh katanya nggak ada kan? Angkat-angkat aja Mas Sep ya. Anget juga dikit. Dikit angkatnya ya. Ya udah kita putar lagi aja Mas Sep. Oh iya teman-teman, ini kan khusus atau akan digunakan untuk di musola ya teman-teman. Jadi tentunya nggak untuk musikan ya, hanya untuk mic vokal yang digunakan. Jadi untuk musik itu nggak dipergunakan ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada kerja bakti dan lain-lain bisa sih digunakan seperti itu. Aduh, pokoknya mantap sekali. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Itu tadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dapat menjadikan suatu inspirasi dalam perakitan, yaitu tentunya didasari dengan rumus perhitungan. Untuk perhitungan-perhitungan PSU, driver, beban speaker, kabel dan juga apa namanya, elko ya, semuanya udah ada ya teman-teman. Itu tinggal teman-teman simak-simak lagi cara-caranya seperti apa, silahkan tinggal disimak-simak lagi. Oke, apabila nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan, nanti insya Allah kalau saya ada waktu akan saya jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.